Kali dengan muka saya. Cok. Memang di depan. Depan lagi. Wes, ngeri kali Pak Utara. Gila. Tầm lấy nè. Awak pula itu jadi model. Awak kok jadi anak-anak ni buat sesuatu. Saya dia lebih dia sambil menjaga jaring berarti jaring Pak Cade Pak. Saya dulu kami Pak. Aku mau nih. Udah Pak. Mak aku masuk YouTube. Bilang apa? Tahu kaget. Bilang Ket, mak aku masuk TV kan. Siapa tuh Mita? Jumpa. Saya Pak. Tiwa di semua bapak. biar mau sekali udah. Bapak ini ya Allah. Jangan lah Pak. Pak itu Pak udah ada ustadz ya Pak. Iya Pak itu Pak udah ada ustadz Pak. Ini Ustadz kita udah hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi amarana bil-ijtihadi wal-intisari bihablillahil matin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
kita bisa tersenyum pagi ini. Tanpa rahmat Allah kita tidak bisa berbuat apapun. Menginginkan untuk tersenyum, untuk membesarkan mata pun kita tidak mampu. Hadirin rahmati Allah, ada satu ayat Allah yang akan kita pahami tadi ini. Ayat itu tak asing lagi dan sering kita dengar. Kata Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sering dengar ayat itu? Sudah hafal kan? Kalau bahasa kita apa? Wal'as demi masa. Ruginya di mana? Illal ladzina amanu, kecuali mereka beriman. Berarti rugi kalau enggak beriman. Kalau beriman enggak rugi. Cukup beriman, enggak cukup. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Amal saleh tahu? Apa amal saleh? Amal saleh itu maksudnya bahasa Arabnya saleh, bahasa kita benar. Beramal saleh berarti beramal yang benar. Bukan beramal. Ada orang sholat tapi salah, tapi dia tidak amal saleh. Saleh itu maksudnya betul, beramal itu yang betul. Berarti butuh apa? Butuh ilmu. Kalian datang kemari pagi-pagi ngapain? Nyari apa? Nyari ilmu. Wa tawasaw bil haqq, dan orang itu harus buat baik yang terlibat dalam kebenaran. Karena kalau orang sudah tidak benar, orang itu bakal hancur dan hidupnya akan celaka. Tawasaw bis sabr, dan orang itu harus sabar. Kalau orang nggak bisa sabar, hidupnya akan rusak. Sabar dalam arti kita itu melibatkan Allah. Kalau kita nggak melibatkan Allah, kita akan rusak. Jadi ini pagi ini Pak Ustaz ingin mengajak kita semua. Orang sukses karena siapa? Orang jadi hebat karena siapa? Orang pintar karena siapa? Ada karena yang lain? Kalau tidak ada karena yang lain, Allah, tapi libatin Allah. Kalau sudah Allah yang kita libatin, sekolahnya akan baik. Kalau Allah kita libatin, jadi guru yang baik. Kalau Allah kita libatin, jadi siapapun kita tetap baik. Mana ada orang melibatin Allah untuk yang buruk? Sengaja aku nipu karena Allah. Ada? Ada kayak gitu? Sengaja aku mendusta karena Allah. Ada? Sengaja aku ingin membunuh karena Allah. Gitu. Semua yang bisa. Jadi kita bisa hebat, bisa terkenal, bisa semua itu karena Allah. Malah Allah kita lupakan. Allah kita belakangkan. Contoh, ini contoh. Karena kepengennya orang itu melakukan suatu pekerjaan itu, salat dia tinggalkan. Ya, karena sibuknya pagi-pagi mau bangun, mau pergi dengan urusan bisnis kerjaannya, sampai nggak sholat subuh. Lucu nggak? Kita bahas pahala dulu, atau kita bahas misal kali pahalanya, nggak usah dibahas pahala. Sekarang kita bahas
Kalau dia dapat ilmu itu berguna untuk dia, sementara dia tadi mencuekkan, dia tak dapat. Akhirnya suatu hari saat dia membutuhkan, dia bodoh. Ya. Orang ketika Allah ingin sukseskan, orang itu dipintarkan sama Allah. Ketika orang itu ingin diburukkan Allah, ingin dimerosotkan hidupnya, orang itu dibodohkan sama Allah. Orang yang berbisnis saja, dagang, kok bisa rugi? Karena dia bodoh. Kok bisa bodoh? Karena dia dibodohin sama Allah. Kok bisa dia dibodohin sama Allah? Karena dia menyembunyikan hal-hal penting dalam hidupnya. Bukan penting ilmu. Yang penting tidak jaga. Cuma negara kita aja yang ada paket sekolahnya. Orang-orang memang ada. Ya kan? Ini paketnya sangat bahaya loh. Malah di sekolah ikut paket aja. Ya kan? Paket A, paket B, paket C. Tapi peka. Ya kan? Ada ijazahnya tapi bodoh. Kenapa? Karena orang menganggap ijazah itu hal yang penting. Bukan. Ijazah itu tanda orang pernah belajar, bukan tanda orang pernah berpikir. Paham kan? Makanya kalian dihantar ayah ibu kalian di sini, disekolahkan di sini, dengan biaya yang dikeluarkan, beli bajunya, beli selop, beli sepatunya, beli keretanya, beli minyaknya, belum lagi beli pedaknya, belum lagi beli itu ininya. Banyak hal yang harus dipikirkan orang tua. Sehingga nyambung. 1000 hari kita belajar, masih kita nggak paham. Rugi nggak? Yang rugi diri kita sendiri. Maaf ya, otak ini bukan mendekati, bukan memonten kita, hanya membagi renungan bagi kita. Hidupnya sesingkat itu. Gak bisa itu diulangi. Besok memang ada, besok ada apa? Hari Sabtu ya. Hari ini hari Jumat. Depan ada Jumat enggak? Jumat ini nggak pernah baik lagi kapanpun. Jumat depan Jumat yang baru, Jumat yang lain. Kadang kita prinsipnya gini, bukan ada Jumat lagi loh, ini nggak boleh. Emang betul besok ada Jumat dan Jumat lain. Jumat ini nggak pernah datang lagi kapan tuh. Kita semakin hari semakin menua, semakin hari semakin terus berjalan waktu tidak pernah balik ya. Makanya kata Imam Al-Ghazali, waktu yang sesaat engkau lewati lebih dekat waktu 1000 tahun yang akan datang. Maksudnya sesaat yang kita lewati tidak akan bisa diulangi. 1000 tahun yang akan datang kalau masih hidup bisa ketemu. Betul kan? Nah, ini enggak lagi suatu metodenya biar kita renungkan baik-baik agar kita menjadi orang sukses. Ya, bukan berarti saya hari ini sudah sukses hebat juga. Saya tidak sekolah tinggi, ya. Tapi alhamdulillah saya itu bergaulnya, kumpulnya dengan orang-orang sekolah tinggi. Kalau saya datang ke perusahaan, itu yang duduk sama saya direksi yang ngomong ada itu nggak ada anggar, nggak ada. Kenapa bisa lagi? Itu begitulah Allah kumpulkan bahasanya. Ya. Saya dan kata Allah adalah di kursi. Siapa menyebut namaku sekali, disebut namanya 10 kali. Siapa manggilku datang dengan berjalan, aku datang dengan berlari. Artinya apa? Itu kata-kata romantis Allah untuk kita. Artinya begitulah pentingnya kita hidup dengan Allah. Kalau tidak bersama Allah, tidak melibatkan Allah, kita akan rugi. Ya, ini kalau sampai poinnya yang kedua, setiap orang tua pasti menginginkan anak itu sukses. Adakah orang tua yang ingin anaknya itu rusak? Ketika seorang ibu mengandung, tiap malam ibu itu dapat pokoknya, busuk-busuk pokoknya, makin hari makin tegak, makin hari makin besar, tekan berjalan lempang, tidak berhenti. Karena yang dia bawa itu beban anak yang di dalam perut. Pas waktu
dia mau istirahat malam, dalam benak hatinya dia berdoa, ya Allah, semoga anak yang kulahirkan ini jadi anak yang bertuah. Ya Allah, jadikanlah anakku ini anak yang pintar tapi peka. Ya Allah, jadikanlah anakku ini anak yang jujur tapi penipu. Bukan tipu dan jumpa kawan ada pulpen, ada pimpin. Tiap hari punya orang tuh di tempat. Keluar main nanya makan-makan. Kemana lagi? Sini lah, ya, sekolah lagi. Gitu. Maksudnya nanya kemana mau sekolah, enggak? Artinya setiap hari dia ngakalin orang, setiap hari dia nipu, setiap hari dia mempersulit orang lain. Bagaimana dia bisa sukses? Ya, makanya Allah sebutkan in ahsantum wa in asa'tum falaha. Kebaikan yang kau buat untukmu, buruk kau buat untukmu. Ada sedikit yang ada, saya yakin sedikit. Kenapa gitu? Ya udah kayak gitu lah. Padahal orang yang tidak sungguh tidak akan sukses harinya. Pernah saya naik mobil sama teman saya, dia nyupir, itu di jalan. Asal orang menyeberang, becaknya nyeberang, orang nyeberang, kadang orang-orang menghalangi di depan, dia merepet terus. Kamarnya diulang nih bang. Itu esok ke tengah dia, merepet terus panjang jalan. Saya bilang bukan salah mereka. Jadi salah aku, salah kau. Ini salah aku, kau tidak tahu. Iya ini mah. Kalau kita tidak sholat subuh, semua itu menjengkelkan. Hari itu semua menjengkelkan. Tapi kalau kita sholat subuh, hari itu menyenangkan. Semua menyenangkan. Tidak ada yang tidak menyenangkan. Sekalipun itu bentuknya pahit, tetap manis. Kenapa? Karena sholat subuh. Yang dibutuhkan apa begitu? Kebaikan. Baik itu pasti melibatkan Allah. Ada orang jahat melibatkan Allah? Tidak ada. Setiap orang baik pasti melibatkan Allah. Kalau orang jahat tidak pernah melibatkan Allah. Mana ya? Ya. Kalau saya tahu karena anak biasa itu kalau anak muda nggak tahan panas, tapi anak muda itu lilin itu nggak tahan lama. Ya. Kalau orang yang tahan panas itu orang yang siap bangkit, bahasanya tahan dunia dan apapun. Ya. Yang kalian alami saat ini tidak akan dilewati. Tidak akan dilewati. Sebabkan ibu udah muka. Datang alam ke bawah batang kayu, sejuk. Dan kalian lihat hari ini. Tapi yang kalian dirasakan dulu lebih dari kalian itu. Macam cerita kita melihat kepala sekolah, emak setiap kali sekolah, motornya dua rumah tetap. Mak setiap kali bapak ya motornya laga, hebatnya, kebunnya luas. Yang kau pilih saat ini. Tidak kau lihat masa yang lalu. Gimana bapak itu naik sepeda, ketunggak naik, bayang naik kan ini. Tidak kau lihat masa lalu bagaimana kehidupan dia untuk mendapatkan hari ini. Paham kan? Baik, tahan dulu panasnya sebentar ya. Karena pagi itu panasnya sehat. Cuma kelewat panas ketunggak. Tahu ketunggak kan? Orang kenyang ya? Paham bahasa kenyang? Kalau paham Pak Ustaz buat bahasa kenyang ke air. Karena bahasa kenyang itu bahasa kita. Kalau sekolah di Aceh, campur bahasa Aceh. Kalau sekolah kenyang, campur bahasa kenyang. Kalau sekolah di Jawa, campur bahasa Jawa. Hadirin yang dirahmati Allah, simpulannya dua. Salahnya cuma dua ya. Dunia ini
ada satu perjalanan yang sangat panjang. Saking panjangnya, kita yang menentukan akhirat. Maksudnya dunia menentukan akhirat. Kalau dunianya sukses, akhiratnya sukses. Dunianya gagal, akhiratnya gagal. Coba lihat hari ini, bagaimana bentuk orang-orang sukses dia lakukan, dia melibatkan Allah. Orang itulah yang diberkahi sama Allah. Saya dulu waktu sekolah, saya ingat kali ke sekolah di Mustafa Wiyah Purba. Saya pas satu hari itu ujian, saya nggak ikut belajar beberapa bulan karena sakit. Begitu ujian, saya masuk. Ini soal ujian saya pening, jawabnya gimana? Nggak pernah saya dengar. Habis itu saya tulis dirinya jadi ke soal jawaban itu. Mohon maaf guru-guruku, aku tidak tahu. Itu aja jawaban saya. Habis itu saya kumpul. Kata guru udah siap, kumpul. Saya kumpul. Begitu dilihat guru ini saya nama saya. Mau ngapain? Saya apa? Kamu jangan tua. Saya dulu tidak. Begitu saya didatangi guru saya ditampar. Kental menunggu, lepak mukanya. Alhamdulillah. Ketuk dia. Kenapa kau alhamdulillah? Tamparan inilah keberkahan untuk saya. Guru saya menangis. Dia peluk saya. Terima kasih Pak. Bapak tampar saya. Ini tandanya suatu hari Allah memberkahi saya. Tamparan inilah yang membuat alasan berdebar, karena tamparan seorang guru kepada muridnya itu keberkahan. Karena saya tidak buat jahat, bukan karena saya jahat ditampar. Saya tidak sekolah sama sakit. Alhamdulillah, pas mengambil rapor saya dibuat juara satu. Alhamdulillah anak saya. Namanya Mustafa Roji. Ketika suatu hari, ini kejadian jadi sekolah. Antar sekolahnya nangis. Kenapa nangis? Mau orang, mau pulang. Orang. Malah sekolah nangis. Maunya saya duduk di situ ngawal dia. Saya bilang, kamu jadi orang hebat. Orang hebat. Nggak butuh saya baca pada buku Allah ya. Bukannya masuk bahasa itu. Besok diantarnya mau. Yuk apa hantar? Malah kami jalan. Orang hebat berikat ke Allah. Oh. Habis SD, SMP, SMA, tanya. Nama suaminya kuliah. Ayo. Nama suaminya terus. Menjadi tentara? Iya. Baik. Kalau tentara itu dia disiksa, jadi pukul. Kejam. Mau? Yakin? Kita masuk. Daftar ke Matai. Gak lewat. Gak keluar nomornya. Pulang dari Belanda, nangis. Oh, kenapa? Jadi lewat. Tapi kita ada Allah, kok nangis? Ya, jatuh dari mata. Kita ada Allah, kok nangis? Kau depan-depan lagi. Ya, kau depan-depan lagi. Yakin, jangan tinggalkan sholat, menghadap sama Allah. Allah tempat kita menghadap. Ini hanya sebab-sebab aja ini. Masuk, bawa ijazahmu, nilai yang baik, kita yang baik sebagainya. Yang menentukan Allah. Itu dia masuk, lulus. 2. Dapat dia ranking 2. Di antara 10 besar dapat nomor 2. Dia ditarik kepada pasukan musuh. Sekarang dia di Bandung jadi Kopassus. Dia begitu pulang kemari, saya melihat dia itu tidak melihat sebagai seorang tentara. Saya lihat dia sebagai anak SD yang lumpuh kemarin.
Allah dalam dirimu? Siap Allah. Emang Allah. Hidup dan mati kita Allah. Ya alhamdulillah, mindset itu tertanam. Terus apapun yang dia lakukan, dia libatkan Allah. Kalau dia libatkan Allah, betul baik. Pasti baik. Jadi kenapa karirnya bisa jadi? Karena dia melibatkan. Banyak orang di dunia ini gagal karena dia tidak melibatkan Allah. Kalau sudah melibatkan Allah, insya Allah hidup kita bahagia. Jadi intinya, jangan pernah membelakangkan Allah. Allah dulu diutamakan, insya Allah hidup kita bahagia. Baik, kesimpulan terakhir habis ini sudah selesai. Karena sudah jam 8:30, jadi kita mulai pengawakan. Pengawakan lewat itu. 1 jam berjemur, sehat itu. Ya. Yang pertama, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Kenapa sholat itu jangan ditinggalkan? Di dalam sholat itu ada jaminan Allah. Dengan mana? Nah, dengan model. Sholat yang pertama subuh. Kenapa subuh 2 rakaat Allah wajibkan kepada kita? Karena subuh 2 rakaat ini mengandung unsur pada roh dan jasad. Makanya orang yang nggak sholat subuh itu suatu loyo, lesu, otaknya nggak berkembang, on bawahannya, beon ke tulang kampung, malas. Kalau orang yang mau sholat subuh itu orangnya ceria, orangnya tegas, orangnya disiplin, orangnya selalu menyenangkan. Tapi kalau orang nggak sholat subuh, dia ada ngomongnya nyambung. Pekah kata orang Batak. Enggak ada ya. Ini ada ya. Kawan cakap buka dia. Saya tanya, hanya dapat lagi.